Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelas MN22C kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial tentang regresi linear berganda. Hasil dari pengerjaan kami yang berjudul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk pada brand Unilever terhadap minat beli konsumen di Karawang pada bulan November 2023. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Yolestari dengan NIM 22416261201272 serta rekan-rekan saya yaitu Melgis Gadnita, Repi Febri Pratama, serta Serlium Magapi. Yang pertama adalah pemaparan data yang akan saya sampaikan. Data yang kami uji itu berupa hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh 40 orang responden, serta judul yang kami ambil adalah pengaruh harga dan kualitas produk pada brand Unilever terhadap minat beli konsumen di Karawang pada bulan November 2023. Karena ini regresi linear berganda, terdapat dua variabel X atau variabel independen. Variabel independen X1 pengaruh harga, variabel independen X2 kualitas produk, dan variabel dependen atau Y-nya adalah minat beli konsumen. Yang pertama adalah X1. Total dari variabel X1 adalah 853, variabel X2 totalnya 775, dan total dari variabel Y adalah 828. Selanjutnya ada X1Y. X1Y itu perkalian antara variabel X1 dengan variabel Y. Di sini pada nomor 1, variabel X1-nya adalah 21 dikalikan dengan variabel Y-nya 20, hasilnya adalah 420, dan seterusnya hingga datang ke 40 sehingga totalnya adalah 17.655. Selanjutnya ada X2 pangkat 2. X2 pangkat 2 ini hasil dari variabel X2 yang dipangkatkan 2, di mana pada nomor 1 ini X2-nya adalah 21 yang dipangkatkan 2, hasilnya adalah 441, dan seterusnya hingga data ke 40. Totalnya adalah 15.141. Selanjutnya ada Y pangkat 2. Y pangkat 2 adalah hasil dari variabel Y yang dipangkatkan 2. Variabel Y pada nomor 1 adalah 20 dipangkatkan 2, hasilnya 400. Dan seterusnya hingga data ke 40, sehingga hasilnya 17.302. Selanjutnya ada X1 pangkat 2. X1 pangkat 2 adalah hasil dari variabel X1 yang dipangkatkan 2, di mana nomor 1 di sini ada 21 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 441, dan totalnya adalah 18.299. Lalu selanjutnya ada X1 kali X2, di mana ini perkalian antara variabel X1 dengan variabel X2. Variabel X1 21 dikali variabel X2 21 juga. Hasilnya adalah 441, dan seterusnya hingga data ke 40, sehingga totalnya adalah 16.549. Dan yang terakhir adalah X2 dikali Y. X2 dikali Y ini hasil dari perkalian variabel X2 dengan Y. Pada nomor 1, 21 dikali 20, hasilnya adalah 420, dan seterusnya hingga data ke 40, hasilnya adalah 16.137. Selanjutnya itu hasil perhitungan Excel. Pada hasil perhitungan Excel yang pertama di sini ada hubungan simultan bagian 1A regresi. Terdapat beberapa rumus di mana mencari A, B, C, D, E, F, mencari B1, B2, mencari A, serta mencari persamaan. Cara mencari A yaitu dengan rumus N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y, sehingga hasil A adalah minus 84. Selanjutnya cara mencari B yaitu N dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 dipangkatkan 2, hasilnya yaitu 5.015. Selanjutnya cara mencari C yaitu N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2, sehingga hasilnya adalah 885. Selanjutnya cara mencari D yaitu N dikali sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y, hasilnya yaitu 3.780. Selanjutnya cara mencari E yaitu N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4.000
351. Selanjutnya cara mencari F yaitu E dikali B dikurang C pangkat 2. Hasilnya yaitu 21.037.040. Sehingga kita dapat mencari rumus B1, B2, serta A. Pada B1 rumusnya itu AB dikurang CD dibagi F. Hasil dari B1 adalah minus 0,17904. Selanjutnya untuk rumus B2, DE dikurang AC dibagi F. Hasil dari B2 adalah 0,785335. Selanjutnya cara mencari A yaitu sigma Y dikurang B1 kali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X2 dibagi N. Hasil dari A yaitu 9,302255. Sehingga untuk rumus persamaannya itu adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Sehingga hasil dari perhitungan tadi adalah Y sama dengan 9,302 dikurang 0,179X1 ditambah 0,785X2. Koefisien determinasi dapat digunakan dengan cara rumus yaitu R kuadrat sama dengan N dikali A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma YX1 ditambah B2 dikali sigma YX2 dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan R2 hasilnya 0,459299 R sama dengan 45,9%. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,459 artinya kontribusi harga atau variabel X1 dan kualitas produk atau variabel X2 terhadap minat beli konsumen atau yang dinamakan variabel Y sebesar 45,9%, sedangkan sisanya sebesar 54,1%. Minat beli konsumen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Koefisien korelasi 0 sampai 1 yaitu rumusnya R sama dengan akar R kuadrat yang hasilnya R sama dengan 0,677 yang menunjukkan arah korelasi positif dan kekuatannya menunjukkan korelasi positif kuat. Besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,678. Dari output tersebut diperoleh bahwa koefisien korelasi memiliki arah positif dan memiliki kekuatan korelasi positif kuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan parsial. Yang dimana seperti kita tahu sendiri, hubungan parsial adalah hubungan yang dimana kita itu menguji variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi itu secara satu-satu, jadi bukan secara bersamaan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ketika X1 itu diujikan kepada Y dan X2 itu diujikan kepada Y. Jadi itu satu-satu teman-teman, antara X1 dan X2 itu satu-satu diujinya itu pada variabel Y-nya. Lalu persamaannya seperti apa? Persamaannya itu seperti yang sudah saya simpan di PPT, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Yang dimana untuk mencari A ini sendiri sudah saya taruh juga di sini rumusnya, yang dimana
sigma Y dikurangi B1 sigma X1 dikurangi B2 sigma X2 lalu dibagi dengan N. Lalu untuk untuk rumus mencari B1-nya itu bagaimana? Sudah saya simpan juga di PPT, yaitu rumusnya AB dikurangi CD dibagi F. Nah, untuk rumus AB min CD per F ini kan belum diketahui ya teman-teman. Jadi kalian harus, sebelum kalian masuk kepada B1, X1, dan A, kalian harus mencari dulu nih nilai dari A, B, C, D, E, dan F-nya. Dan rumusnya sudah saya taruh semua ya. Untuk mencari AB sudah saya taruh, untuk mencari B1 sudah saya taruh, B2 juga sudah saya taruh ya. Untuk hasilnya itu, untuk A 9,302, untuk B1 min 0,179, dan untuk nilai B2-nya itu 0,785. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi dalam hubungan parsial. Yang dimana di sini kita dimaksudkan untuk mengetahui kira-kira tuh koefisien korelasi dari hubungan parsial ini tuh berkekuatan apa dan memiliki arah apa. Awal-awal kita harus mencari dulu RYX1-nya. Rumusnya sudah saya simpan. Lalu dalam RYX1 ini saya mendapatkan nilai min 0,0158, yang dimana dari nilai ini dapat diketahui bahwa arahnya itu korelasi negatif. Karena apa? Karena nilai saya itu min 0,0158 dan memiliki kekuatan apa gitu. Kekuatannya itu sendiri adalah korelasi negatif lemah karena di bawah 0,05. Dari sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan yang dimana besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar min 0,0158. Dari output tersebut diperoleh bahwa koefisien korelasi memiliki arah negatif dan memiliki kekuatan korelasi negatif lemah. Koefisien korelasi. Untuk menghitung koefisien korelasi, kita dapat menghitung dengan rumus RYX2. Dari hasil yang sudah saya dan kawan-kawan hitung memperoleh hasil RYX2 yaitu 0,66. Jadi hasil dari koefisien korelasi memperoleh hasil dengan arah korelasi positif dan kekuatan korelasi positif kuat. Jadi kesimpulannya, besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,66. Dari output tersebut diperoleh bahwa koefisien korelasi memiliki arah positif dan memiliki kekuatan korelasi positif kuat. Koefisien determinasi. Untuk menghitung koefisien determinasi, kita dapat menghitung R kuadrat yang sudah ditabeli dan diberi warna. Dari hasil yang sudah saya hitung dan kawan-kawan memperoleh hasil R kuadrat yaitu 0,459, yaitu R sama dengan 45,9%. Jadi kesimpulannya, dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,459, yang artinya kontribusi harga atau variabel X1 dan kualitas produk atau variabel X2 terhadap minat beli konsumen atau variabel Y sebesar 45,9%, sedangkan sisanya sebesar 54,1%. Minat beli konsumen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengujian parsial X1 terhadap Y.
Ho yaitu menjelaskan tidak ada pengaruh harga terhadap minat beli konsumen. H. Menjelaskan ada pengaruh harga terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, pengujian parsial X1 terhadap Y. Ho menjelaskan tidak ada pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen. H. Ada pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Yang ketiga, pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. Ho menjelaskan tidak ada pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. H. Menjelaskan ada pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Hipotesis penelitian. Yang pertama itu ada metode. Metode ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda. Jadi metode yang saya dan kawan-kawan ambil itu metode yang digunakan metode enter. Kalian dapat bisa lihat pada hasil output SPSS di tabel metode yang di bawahnya itu ada enternya. Persamaan regresi linear berganda. Rumusnya Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. A atau konstan, hasilnya 9,302. Harga atau B1 X1, hasilnya 0,179. Kualitas produk atau B2 X2 hasilnya 0,785. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 9,302 dikurangi 0,179 X1 ditambah 0,785 X2. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized coefficient, di mana hasilnya adalah angka konstanta pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian koefisien konstanta sebesar 9,302 dengan nilai positif, ini dapat diartikan bahwa minat beli konsumen atau variabel Y akan bernilai 9,302 apabila variabel harga atau variabel X1 dan kualitas produk atau variabel X2 bernilai konstanta atau 0. Angka koefisien regresi harga dan kualitas produk pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0,179. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa jika setiap penurunan satu satuan variabel harga dan asumsi variabel lain tetap, maka harga akan menurun sebesar 0,179. Dalam penelitian ini, variabel kualitas produk memiliki koefisien regresi sebesar 0,785. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas produk dengan asumsi variabel lain tetap, maka kualitas produk akan menaik sebesar 0,785. Yang ketiga, uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. A. Pengujian hipotesis hubungan parsial. Pengujian hipotesis hubungan parsial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengujian parsial X1 terhadap Y, yaitu
Ho menjelaskan tidak ada pengaruh harga terhadap minat beli konsumen. H menjelaskan ada pengaruh harga terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, pengujian parsial X2 terhadap Y. Ho menjelaskan tidak ada pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen. H menjelaskan ada pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Dari hasil output SPSS, kita dapat lihat pada tabel sig, maka hasil yang diperoleh yaitu 0,242. Uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig dibagi menjadi dua. Yang pertama, berpengaruh. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05. Yang kedua, tidak berpengaruh jika nilai sig lebih besar daripada alfa yaitu 0,05. Jadi, hasil dan kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan statistik uji parsial, maka dapat disimpulkan bahwa harga tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat beli konsumen pada brand Unilever. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan 0,242. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikan lebih besar, yaitu 0,242 lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji parsial, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap minat beli konsumen pada brand Unilever. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan 0,00. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikan lebih kecil, yaitu 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda membandingkan nilai T-hitung atau TH dengan T-tabel atau tabel alfa. Dapat dilihat pada koefisien. Selanjutnya, uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Berpengaruh jika nilai T-hitung atau TH lebih besar dari T-tabel atau TA. Tidak berpengaruh jika nilai T-hitung TH lebih kecil dari T-tabel atau TA. Mencari T-tabel. T-tabel sama dengan A/2 dibagi N kurangi 2. Sama dengan 0,05/2 dibagi 40 kurangi 2. Sama dengan 0,025 dibagi 38. Dapat dilihat pada distribusi nilai T-tabel. Hasilnya adalah 2,01063. Uji hipotesis pada analis regresi linear berganda. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan nilai T diketahui bahwa nilai T-hitung pada variabel harga sebesar 1,190 lebih kecil dari T-tabel yaitu 2,01063, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga atau X1 tidak berpengaruh terhadap variabel minat beli atau Y. Berdasarkan nilai T diketahui bahwa nilai T-hitung pada variabel kualitas produk sebesar 5,6
lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,01063, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk atau X2 berpengaruh terhadap variabel minat beli atau Y. Bisa dilihat pada gambar yang ada di dalam video ini. Selanjutnya ada uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Bagian pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. HA ada pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Di mana di sini Anda membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05 yang terdapat pada tabel ANOVA. Memiliki kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig di mana berpengaruh jika nilai signifikansi atau sig kurang dari alfa yaitu 0,05, tidak berpengaruh jika nilai signifikansi atau sig lebih dari alfa yaitu 0,05. Berdasarkan tabel ANOVA tadi, dapat diambil hasil dan kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan statistik uji simultan, maka dapat disimpulkan bahwa harga dan kualitas produk berpengaruh secara simultan terhadap minat beli konsumen pada brand Unilever. Hal tersebut dibuktikan karena nilai signifikansi atau sig 0,000. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikansi atau sig lebih kecil, di mana tadi 0,00 kurang dari 0,05. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil output SPSS, yaitu tentang uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda, membandingkan nilai F hitung atau FH dengan F tabel atau FH, yang dimana kita dapat mengetahui F hitungnya itu sendiri pada tabel ANOVA pada bagian F, pada bagian tabel F, yaitu dimana 15,715 nilai F hitungnya saya. Oke, selanjutnya kita akan menguji hipotesis pada analisis regresi linear berganda, yaitu kira-kira F hitung ini itu berpengaruh tidak gitu loh terhadap F tabelnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu membuat sebuah kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F, yang dimana jika nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka bisa dikatakan bahwa F hitungnya itu berpengaruh. Dan apabila jika nilai F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka bisa dikatakan bahwa nilai F hitung itu sendiri itu tidak berpengaruh. Di sini kan kita belum mengetahui jumlah F tabelnya itu seperti apa. Di sini kita bisa mengambil sebuah rumus, yaitu dengan cara F tabel sama dengan N dikurangi K, yang dimana N ini itu sendiri seperti yang kita tahu, N adalah sebuah jumlah data yang kita uji gitu loh. Nah, jumlah data yang saya uji itu kan sebesar 40, jadi N itu bernilai 40, dan K ini adalah sebuah jumlah variabel yang diuji teman-teman. Contohnya itu seperti variabel X, X1, variabel X2, dan variabel Y, dan seterusnya. Lalu jika X1-nya itu jika X-nya itu bernilai 4, maka jumlah K-nya itu bernilai 5. Karena apa? Karena X1, X2, X3, X4, dan Y itu berjumlah 5. Jadi K-nya itu 5. Dan di sini K-nya saya itu berjumlah 3, yang dimana variabel X-nya itu memiliki 2 dan variabel Y-nya itu 1. Jadi nilai dari K ini sendiri adalah 3. Lalu dari sini kita bisa melanjutkan sebuah rumus tersebut, yaitu N min K berbanding dengan K min 1, yang dimana N ini adalah bernilai 40 dikurangi K, K-nya itu sendiri adalah 3. Tadi saya sudah katakan bahwa K saya itu 3, jadi 40 dikurangi 3 yaitu 37. Lalu berbanding dengan K min 1, K-nya itu adalah jumlah variabel yang kita uji, yaitu berjumlah 3 dikurangi 1 yaitu 2. Nah, di sini kita dapat mengambil sebuah
hasil, yaitu 37/2. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk F-tabel. Jadi untuk mencari F-tabel ini adalah kita mencari ke bawahnya itu sebesar 37 dan ke sampingnya itu sebesar 2. Di sini kita dapat mengambil hasilnya yaitu 3,25. Lalu di sini kita langsung saja membandingkannya dengan F hitung, yaitu F hitungnya itu sendiri kan sebesar 15,715. Di sini kita tahu ya hasilnya bahwa F hitung itu lebih besar daripada F tabel, yang dimana F hitungnya itu 15,715 dan F tabelnya itu 3,25. Berarti nilai ini berpengaruh gitu loh. Nah, F hitungnya itu berpengaruh kepada F tabel. Di sini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang dimana berdasarkan nilai F diketahui bahwa nilai F hitung pada variabel harga dan kualitas produk sebesar 15,715 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 3,25, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga X1 dan kualitas produk X2 berpengaruh terhadap variabel minat beli. Sekedar informasi, uji hipotesis ini adalah uji hipotesis simultan, yaitu uji hipotesis secara bersamaan. Sebelumnya, di slide sebelumnya itu saya menjelaskan tentang hubungan parsial, yaitu menguji secara satu-satu antara X1 dan Y dan X2 dengan Y. Sekarang kita menguji uji simultan, yaitu uji bersama-sama. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa X1, X2 terhadap Y itu secara bersamaan, teman-teman. Contohnya seperti yang sudah saya terangkan tadi. Berdasarkan nilai F, diketahui bahwa nilai F hitung pada variabel harga dan kualitas produk, yang dimana nilai harga ini adalah variabel X dan kualitas produk ini adalah variabel X2. Maaf, harga itu X1 dan kualitas produk adalah X2. Jadi ini tuh dilakukan secara bersamaan, teman-teman. Diujinya secara bersamaan kepada variabel Y. Sebesar 15,715 lebih besar dari T tabel sebesar 3,25, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga X1, variabel harga atau X1 dan kualitas produk atau X2 berpengaruh terhadap variabel minat beli atau Y. Selanjutnya ada analisis koefisien korelasi. Yang terdapat besar kekuatan korelasi atau hubungan dapat dilihat pada tabel model summary di bagian R, di mana hasil dari pengujian kami adalah 0,678. Maka dapat diambil hasil dan kesimpulan besar nilai korelasi atau hubungan atau R itu sebesar 0,678. Dari output tersebut diperoleh bahwa koefisien korelasi memiliki arah positif dan memiliki kekuatan korelasi positif kuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil output SPSS pada bagian analisis koefisien determinasi. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa analisis koefisien determinasi ini saya lakukan pada bagian simultan gitu. Jadi kita akan menguji koefisien determinasi pada bagian uji simultan. Yang dimana koefisien determinasi ini dapat kita ketahui pada bagian R². Jadi kita bisa tahu nilai dari koefisien determinasi ini pada bagian model summary pada bagian R². Dari sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan yang dimana dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R pangkat 2 sebesar 0,459. Artinya kontribusi harga atau variabel X1 dan kualitas produk pada variabel X2 terhadap minat beli konsumen atau variabel Y sebesar 0,459 atau bisa kita ubah menjadi persen, yaitu sebesar 45,9%. Sedangkan sisanya sebesar 54,1%. Minat beli konsumen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Itu teman-teman. Jadi variabel X1 dan variabel X1 atau variabel harga dan variabel X2 atau variabel kualitas produk ini sebesar 45,9% mempengaruhi variabel Y atau variabel yang dipengaruhi.
Lalu sisanya itu kan ada 54,1%. Nah, 54,1% ini sendiri itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Jadi variabel lain gitu loh. Dari variabel lain yang bukan dari variabel harga dan variabel kualitas produk. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.